Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait dengan analisis efisiensi pemasaran ikan nila di Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Raihan, yang kedua ada Rohimah, yang ketiga ada Wilman, yang keempat ada Lintang, dan yang terakhir ada Hizkia. Oke, untuk latar belakangnya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar dalam sektor perikanan budidaya, terutama di Kabupaten Bogor yang menghasilkan 133.515 ton produksi pada tahun 2022. Budidaya ikan nila dengan kontribusi signifikan mencapai 12.782 ton pada tahun 2023, menjadi salah satu komoditas unggulan. Meskipun produksinya melimpah, terdapat tantangan efisiensi pemasaran yang signifikan, seperti tingginya biaya distribusi dan banyaknya perantara mempengaruhi keseimbangan harga antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, analisis efisiensi saluran pemasaran penting untuk memperbaiki sistem distribusi, menekan biaya pemasaran, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan di Bogor. Oke, di bagian rumusan masalah ada 3 formulasi. Yang pertama, bagaimana identifikasi lembaga pemasaran, fungsi, serta saluran distribusi dalam pemasaran ikan nila. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari biaya margin, farmer share, serta rasio keuntungan terhadap biaya. Lalu yang ketiga adalah apa saja risiko yang dihadapi dalam pemasaran ikan nila, dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut. Lalu untuk tujuannya ada 3 juga. Yang pertama, mengidentifikasi lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran ikan nila, serta fungsi dan saluran distribusinya. Lalu yang kedua, menilai efisiensi pemasaran melalui analisis biaya, analisis margin, farmer share, serta rasio keuntungan terhadap biaya. Lalu yang terakhir adalah mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam pemasaran ikan nila, serta langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Oke, untuk metode penelitian, yang pertama ada waktu dan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November. Lokasi penelitian berada di beberapa unit usaha budidaya ikan nila dan lembaga pemasarannya di Kabupaten Bogor. Lalu yang kedua ada sumber data dan sampel. Penelitian menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode snowball sampling, di mana responden awal merekomendasikan individu lain yang memenuhi kriteria penelitian. Lalu yang terakhir ada metode analisis data. Yang pertama ada biaya pemasaran, lalu ada farmer share, lalu ada margin pemasaran, lalu ada efisiensi biaya pemasaran, lalu yang terakhir ada rasio keuntungan terhadap biaya. Selanjutnya adalah bab 3, karakteristik responden. Responden dibagi menjadi 2. Yang pertama merupakan responden pembudidaya dengan jumlah 5 responden, dengan rentang usia 20 hingga 25 tahun untuk 1 orang, 26 hingga 30 tahun untuk 3 responden, dan 30 tahun untuk 1 responden. Berdasarkan luas lahan budidayanya, 100 hingga 500 meter lahan dimiliki oleh 3 responden, 500 meter lahan dimiliki oleh 2 responden. Berdasarkan pengalaman budidaya, 4 responden memiliki pengalaman 1 hingga 2 tahun, dan 1 responden memiliki pengalaman 3 sampai 5 tahun. Mayoritas pembudidaya menggunakan metode bioflok untuk efisiensi air dan pakan. Selanjutnya merupakan responden lembaga pemasaran yang terdiri dari 4 lembaga, yaitu pengepul, pedagang besar, dan pengecer. Untuk biaya utama sendiri terdiri dari biaya panen yang membutuhkan Rp208,3 hingga Rp400 per kilogram. Kemudian ada biaya pengemasan yang membutuhkan Rp83,3 hingga Rp100 per kilogram. Kemudian ada biaya transportasi yang membutuhkan Rp41,7 hingga Rp250 per kilogram. Kemudian untuk jumlah ikan yang terjual, sebanyak 1 responden mampu menjual 501 hingga 1000 kg ikan, 1 responden mampu menjual 1001 hingga 2000 kg ikan, dan 2 responden mampu menjual 2000 kg ikan. Responden memiliki latar belakang beragam dengan pembudidaya berpengalaman pendek, yaitu kurang dari 2 tahun, dan lembaga pemasaran aktif dalam distribusi ikan nila. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis saluran dan lembaga pemasaran ikan nila di Kabupaten Bogor. Terdapat 4 saluran pemasaran ikan nila. Saluran pertama dari pembudidaya ke pengepul lalu ke konsumen akhir. Saluran 2 dari pembudidaya ke pengepul ke pengecer lalu ke konsumen akhir. Saluran 3 dari pembudidaya ke pengepul ke pedagang besar lalu ke konsumen akhir. Dan saluran 4 dari pembudidaya langsung ke konsumen akhir. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasaran ikan nila yang berada di Kabupaten Bogor terdiri dari pengepul, pedagang besar, dan pengecer. Berdasarkan kompleksitasnya, saluran keempat merupakan jalur terendah karena langsung menuju konsumen akhir. Sedangkan saluran 2 dan 3 melibatkan lebih banyak pihak tetapi memberikan peluang distribusi yang lebih luas. Mengenai keterlibatan kelompok, tidak ada kelompok pembudidaya atau yang biasa kita sebut sebagai pokdakan yang terlibat dalam pemasaran, sehingga pembudidaya dalam hal ini bertindak sebagai price maker yang menentukan harga jual. Masih di bab 4, hasil dan pembahasan, selanjutnya adalah analisis fungsi pemasaran ikan nila. Fungsi pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu fungsi pertukaran yang terdiri dari jual, beli, dan simpan, fungsi fisik yang terdiri dari angkut, kemasan, dan sortasi, dan terakhir adalah fungsi penyedia sarana yang terdiri dari biaya dan informasi pasar. Fungsi dari setiap lembaga pemasaran dapat dilihat lebih mendetail pada gambar berikut. Setiap lembaga pemasaran tentunya menjalankan fungsi spesifiknya masing-masing untuk mendukung kelancaran alur pemasaran, dengan pedagang pengepul dan pedagang besar berperan signifikan dalam logistik dan kontrol pasar. Oke, selanjutnya adalah mengenai emisi biaya pemasaran ikan nila di Kabupaten Bogor. Bisa dilihat di sebelah kiri beberapa rincian biaya dari saluran 1, 2, 3, dan juga 4.
Dalam analisa kami, bahwasanya pembudidaya yang memiliki biaya pakan terbesar sebesar 8.571 per kilogram. Selanjutnya, saluran 4 merupakan paling efisien dengan total biaya terendah sebesar 9.796 per kilogram karena langsung ke konsumen akhir tanpa adanya perantara. Selanjutnya, saluran 2 memiliki biaya tertinggi sebesar 13.377 per kilogram karena melibatkan pengecekan dengan biaya tenaga kerja yang dominan. Selanjutnya, saluran 3 memiliki biaya yang lebih tinggi pada pengepul karena intensitas pasar yang cukup besar. Kesimpulannya, bahwasanya saluran 4 efisien untuk biaya pemasaran, tetapi saluran 2 dan 3 tetap relevan karena mendukung distribusi pasar skala besar. Lalu selanjutnya masih di hasil dan pembahasan yaitu analisis margin pemasaran ikan nila di Kabupaten Bogor. Di sebelah kiri saya sudah ada tabel yang menunjukkan total margin pemasaran yang didapat dari setiap saluran yang ada. Total margin pemasaran sendiri merupakan penjumlahan antara margin pemasaran yang didapat dari setiap lembaga pemasaran yang terlibat. Pada saluran 1, kita menemukan margin pemasaran sebesar Rp3.500 per kilogramnya. Pada saluran ini, satu-satunya lembaga pemasaran yang terlibat yaitu pengepul. Lalu ada saluran 2 dan 3 di mana kita menemukan margin pemasaran tertinggi yaitu sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Saluran ini melibatkan dua lembaga pemasaran yaitu pengepul dan pedagang besar. Distribusinya lebih luas dibandingkan saluran 1, tetapi biaya pemasaran meningkat karena banyaknya perantara yang terlibat. Lalu yang terakhir ada saluran 4 yang merupakan saluran paling sederhana dan efisien. Pada saluran ini tidak ada perantara sama sekali sehingga pembudidaya menjual langsung kepada konsumen. Keuntungan pembudidaya mencapai Rp20.234 per kilogram, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan saluran lainnya. Dari analisis tadi, kita dapat melihat bahwa saluran 2 dan 3 menghasilkan margin tertinggi karena distribusinya yang luas. Namun jika kita berbicara tentang efisiensi dan keuntungan pembudidaya, saluran 4 merupakan pilihan terbaik. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis farmer share atau bagian pendapatan yang diterima langsung oleh pembudidaya dari harga akhir konsumen. Pada saluran 1 sendiri, farmer share mencapai 89,06% yang merupakan share tertinggi kedua. Hal ini terjadi karena hanya melibatkan satu perantara, yaitu pengepul, sehingga pembudidaya masih memperoleh bagian yang cukup besar dari harga akhir. Lalu, di saluran 2 dan 3 memiliki farmer share yang lebih rendah yaitu 81,43%. Hal ini disebabkan oleh adanya dua lembaga pemasaran yaitu pengepul dan pedagang besar. Meskipun distribusi lebih luas, semakin banyak perantara menyebabkan bagian yang diterima pembudidaya berkurang. Dan yang terakhir dan yang paling menarik juga saluran 4 di mana farmer share mencapai 100%. Pada saluran ini, pembudidaya menjual langsung kepada konsumen tanpa melibatkan perantara. Hal ini memberikan keuntungan maksimal bagi pembudidaya dan menunjukkan efisiensi saluran pemasaran. Dari data ini kita dapat melihat bahwa farmer share tertinggi terdapat pada saluran 4 karena tidak ada potongan dari perantara. Sebaliknya saluran 2 dan 3 memberikan farmer share paling rendah akibat keterlibatan lebih banyak lembaga pemasaran. Oke, lalu selanjutnya berdasarkan hasil penelitian kami, didapatkan hasil bahwa saluran 3 merupakan saluran yang relatif efisien dibandingkan saluran lainnya dalam pemasaran ikan nila di Kabupaten Bogor. Hal ini dilihat dari yang pertama, rasio keuntungan terhadap biayanya. Pada saluran 3, rasio keuntungan terhadap biaya mencatat nilai tertinggi yaitu 2,31. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan di saluran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pemasaran, sehingga menjadi saluran yang relatif menguntungkan bagi pembudidaya dan lembaga pemasaran yang terlibat. Lalu ada nilai efisiensi pemasaran. Jika kita melihat nilai efisiensi pemasaran, saluran 3 juga memenuhi kategori saluran yang sangat efisien dengan nilai 0,29. Nilai ini berada di bawah 50% atau 0,5 yang menunjukkan pengelolaan biaya yang optimal untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Secara keseluruhan, saluran 3 menjadi pilihan yang efisien dalam sistem pemasaran ikan nila. Kombinasi antara farmer share yang signifikan, rasio keuntungan terhadap biaya yang tinggi, dan efisiensi biaya menjadikan saluran ini unggul dibandingkan saluran lainnya. Oke, selanjutnya adalah analisis risiko pemasaran ikan nila di Kabupaten Bogor. Di sini kami bagi 3 risiko, yaitu risiko harga produksi dan juga pengangkutan. Dalam risiko harga sendiri dibagi menjadi 2, ada harga produksi dan juga harga jual. Di risiko harga produksi seperti kali bahwasanya harga pakan yang tinggi dan cenderung akan naik menjadi beban biaya pembudidaya ikan nila. Selanjutnya di harga jual, bahwasanya rantai pasok yang panjang dan permintaan serta pembudidaya yang cenderung bertambah membuat harga ikan nila di pasaran menjadi tidak menentu. Selanjutnya untuk risiko produksi, faktor alam atau cuaca dan hama serta penyakit menjadi risiko pemasaran dalam sektor produksi. Selanjutnya untuk risiko pengangkutan, dalam aktivitas pengangkutan risiko yang terjadi adalah sebagian ikan akan mengalami kematian dalam jumlah tertentu diakibatkan karena perjalanan yang panjang. Oke, bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, kami menyimpulkan bahwasannya ada 4 saluran pemasaran ikan di Kabupaten Bogor dengan saluran 3 sebagai yang paling efisien. Sedangkan saluran 3 memiliki rasio keuntungan terhadap biaya tertinggi 2,31 basis poin, serta farmer share sebesar 81,43% dan biaya pemasaran lebih rendah dibandingkan saluran lainnya. Meskipun melibatkan lebih banyak lembaga pemasaran. Nah, saran dari penelitian ini adalah pembudidaya dan pedagang disarankan menggunakan saluran 3 serta menjalin kolaborasi untuk menekan biaya pemasaran. Pemerintah juga diharapkan mendukung melalui pelatihan strategi pemasaran dan akses pasar yang lebih luas.
Berikut terdapat daftar pustaka yang kelompok kami jadikan sebagai acuan untuk menyusun proposal ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga ada ilmu yang bisa tersampaikan dari analisis yang kami buat kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.